Pemirsa, ketika kaum pendidik, para guru besar berupaya membela demokrasi, gerakan mereka malah dituduh sebagai gerakan agitasi alias menghasut atau memprovokasi rakyat. Bagaimana para guru besar menjawab balik tuduhan tersebut? Saya akan bertanya langsung ke Rektor UII Yogyakarta, Profesor Fatul Wahid, dan juga Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Profesor Kunchoro. Selamat malam, Prof. Fatul, Prof. Kunchoro. Selamat malam, Mbak Sylvia, Mas Fatul. Baik, terima kasih Prof sudah hadir di Prime Time News. Saya ke Prof Kunchoro dulu. Prof, gerakan Sivitas Akademika disebut skenario agitasi oleh pembantu Presiden sekaligus tim ses Prabowo Gibran Bahlil Lahadalia. Benarkah ada skenario agitasi, Prof? Kalau agitasi yang mana? Kan barangkali itu Bahlil itu memang pikirannya begitu. Sekali orang berbuat bohong, salah culas dan sebagainya, dia akan mempertahankan dengan berbagai cara. Gitu. Mereka tidak melihat guru besar ataupun universitas itu fungsinya apa. Universitas kan penjaga etika moral bangsa. Kami itu adalah pemikir-pemikir bangsa, disiapkan untuk itu. Kalau saya kemudian partisan atau kami memihak pada siapa di UGM? Kenapa? Loh, di UGM itu kan ada Anies, ada Muhaimin, itu M01, ya. 03 ada Mas Ganjar dan juga ada Pak Mahfud 03. Di 02 ada Pak Jokowi, bahkan juga ada Erlangga Hartarto. Lalu kamu memihak pada siapa? Justru kami bertanya-tanya. Rekayasa itu seperti apa? Kita ini sebetulnya yang kontes itu siapa toh, Mbak? Yang bersaing itu kan calon presidennya itu ada dari 1 dan 3 dan 1, 2, 3 itu. Tapi kenapa yang 2 ini tidak bermasalah, tapi kita malah mempermasalahkan bapaknya? Gitulah. Ini sesuatu yang lucu kalau menurut saya. Bahkan kami yang seperti ini yang tidak rekayasa dituduh rekayasa. Padahal mereka melakukan rekayasa. Wong presidennya yang calon presidennya itu kan Pak Prabowo dan Gibran. Tapi kenapa bapaknya Gibran yang masuk? Baik, oke. Saya ingin dengar juga pendapat dari Prof. Fatul. Gerakan kampus yang membela demokrasi dan mengkritik pemerintahan Jokowi disebut sebagai gerakan yang sudah diskenariokan, Prof, demi kepentingan elektoral paslon tertentu. Benar tidak? Terima kasih Mbak Sylvia. Menurut saya bagi orang yang masih sehat akalnya, sedikit saja akan mentertawakan kesimpulan itu. Itu adalah kesimpulan yang sangat ceroboh. Seperti kesimpulan dari orang yang tidak terpelajar. Karena saya yakin para guru besar yang bergerak di seluruh Indonesia tanpa komando, Mbak Sylvia, tanpa komando, tanpa koordinasi, tidak mungkinlah menggerakkan satu guru besar saja. Kalau merah diminta untuk dikatakan putih saja itu susahnya luar biasa, satu guru besar saja. Apalagi sekian ratus, sekian ribu guru besar kata seperti itu, ingin mengatakan bahwa merah itu merah, dipaksa mengatakan hijau nggak mungkin. Sehingga saya melihat ini bisa menjadi semacam bukti bahwa ada semacam kekalutan. Artinya mencari alasan untuk mendelegitimasi apa yang selama ini kami suarakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga dituduh digerakkan Mbak Sylvia ya. Karena yang menanyakan selalu ingin mendapatkan jawaban bahwa kami digerakkan, kami jawab ya, kami digerakkan. Yang mendekatkan kami apa? Ada 2. 1, hati nurani kami. 2 adalah kalangan terpelajar yang tersadarkan. Karena ada juga kalangan terpelajar yang tidak tersadarkan. Kalau itu jawaban saya bisa memuaskan yang bertanya bahwa kami betul digerakkan. Hati nurani dan kalangan terpelajar yang tersadarkan. Berdasarkan bahwa di sana ada masalah etika dan rasa keadilan yang tercoreng, itu kita tergerak dari situ. Baik, gerakan hati nurani ya, digerakkan oleh hati nurani. Tapi ada juga argumen begini, Prof. Kunchoro. Sebagai mantan ketua BEM katanya, Bahlil ini seolah paham betul dengan pola gerakan kampus yang seperti ini. Paham betul katanya. Anda ingin memberikan pemahaman lain tidak ke orang-orang dekat Presiden yang berpikir bahwa gerakan Sivitas Akademika ini adalah gerakan agitasi dan partisian? Ya, semoga dia betul-betul
Kalau universitasnya besar seperti UGM, UII gitu, gerakan mahasiswa seperti apa, situasinya seperti apa, itu ya barangkali saya agak percaya. Tapi kalau seperti Bahlil ini jenis sekolahnya kayak apa, silakan ditelusuri saja dia seperti apa. Jika kita kan bisa melihat seberapa jauh dinamika mahasiswa yang ada di sana. Kalau misalnya sekarang apalagi itu tepatnya jauh dari berbeda dengan sekarang, gitu. Sekarang itu semuanya menggulur semuanya, gitu. Kalau yang ada di sana sekolahnya seperti itu ngomong seperti itu ya, itu haknya dia untuk ngomong. Sehingga kalau menurut saya, ya itu tadi, ini membela jadi sebuah kebohongan itu dibela. Kenapa? Sikap kepentingan. Dan mereka lupa bahwa semakin ini ada pembenaran, maka gerakan-gerakannya akan semakin masif. Dan itulah yang paling saya takutkan. Gitu. Oke. Itu Sekarang kita juga masif. Baik, Prof. Sekarang kita juga dengar bahwa ada sejumlah rektor yang diminta untuk membuat video testimoni baik soal pemerintahan Joko Widodo. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Prof. Fatul adalah, benar tidak yang sedang dipraktikkan sekarang oleh dalam tanda kutip para pembela Jokowi adalah teori belah bambu, mengadu hadapkan sivitas akademika yang kritis dengan para birokrat kampus. Makanya ada permintaan kepada sejumlah rektor untuk membuat video testimoni baik. Diminta enggak, Pak? Ke Prof. Fatul dulu, baru nanti ditanggapi Prof. Kuncoro ya. Prof. Fatul silakan. Mereka itu diminta tidak dari pengalaman beliau kan rektor. Silakan Prof. Fatul. Ya, Mbak Zilvia, tampaknya itu patut diduga kalau memang betul ya. Dan tampaknya kabar yang beredar dengan segala buktinya itu valid. Sehingga terus terang saya menyayangkan mengapa harus ada gerakan seperti itu. Dan situasinya menjadikan tidak semakin jernih, tapi justru semakin keruh. Padahal kita tidak ingin suara yang baik ini akhirnya ada banyak ikutan-ikutan yang tidak bermutu, kira-kira seperti itu, menjadi gaduh. Padahal sebetulnya suara kami ini sangat sederhana, Prof. Kuncoro ya. Didengar, diikuti, misal kami mengatakan jangan ada politisasi dan personalisasi bansos, sudah selesai, tidak dipolitisasi, tidak dipersonalisasi, kan selesai kan misalnya. Tapi direspon dengan baik, malah justru seakan-akan yang kami lihat itu kok malah tambah keruh, kira-kira seperti itu. Ketika kami mengatakan misalnya jangan menyalahgunakan kekuasaan yang masih menjabat misalkan, loh kok jadi situasinya semakin tidak terkendali. Ini Mbak Zilvia, jadi pendekatan-pendekatan yang seperti tadi sangat-sangat kami sayangkan, dan itu tidak akan menjadikan suasana menjadi lebih baik, tetapi justru semakin semrawut. Oke, semakin keruh jadinya ya Prof. Fatul. Tapi mungkin karena kekeruhan ini makanya ada inisiatif nih dari Polrestabes Semarang yang mengaku minta bikin video ke rektor demi cooling system. Coba kita simak dulu pernyataannya berikut ini. Sekali lagi kami sampaikan video itu hanya merupakan media, dan sebelum kami melakukan wawancara dan testimoni, kami sudah sampaikan kepada para tokoh yang kami maksudkan bahwa hasil testimoni ini akan kami publish, karena memang tujuan kami agar pesan daripada tokoh ini sampai kepada halayak ramai, ajakan-ajakannya. Dan tidak ada paksaan kalau memang ya, termasuk itu sama sekali tidak ada paksaan terhadap siapa saja yang kita hubungi yang kami anggap layak untuk memberikan testimoni atau pesan-pesan Kamtibmas di Kota Semarang ini. Tidak ada paksaan demi cooling system. Boleh ditanggapi nanti Prof. Fatul dan juga Prof. Kuncoro. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Prime Time akan kembali sesaat lagi. Kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti tu Ibu Pertiwi. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada, berani mengeluh, itu arti
artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Baik, kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan ada Guru Besar dari UGM, Prof. Kunchoro, dan juga Rektor UI Yogyakarta, Prof. Fatul. Prof. Kun, tadi kita sudah simak bersama pernyataan dari Kapolrestabes Semarang yang mengaku memang meminta untuk ke sejumlah rektor meminta membuat video testimoni baik soal pemerintahan Jokowi. Katanya demi cooling system jelang pemilu. Apakah lagi-lagi ini adalah bentuk ketidaknetralan aparat? Ya jelas dong. Kenapa itu kan bukan tugasnya polisian toh. Polisian itu kan mengamankan. Kalau itu cooling system, kita harus bisa melihat guru besar universitas seluruh Indonesia itu bergerak. Itu kalau tidak ada sebab, mesti ada sebabnya. Lah penyebabnya apa? Gitu. Penyebabnya masih malang melintang kesana kemari berbuat tidak adil. Bahkan mereka menuduh kami yang tidak-tidak. Kok malah kami yang menyuarakan dengan kasih. UGM itu menyatakan dengan kasih loh Mbak. Bahwa kami itu karena semuanya orang UGM, kita mengingatkan Pak Jokowi. Satu, untuk kembali mewujudkan nilai-nilai ke-UGM-an dan jati diri UGM. Dua, untuk kembali menegakkan demokrasi Pancasila. Hanya itu yang kita mintakan. Karena kita tahu semuanya akan berbahaya kalau kita dia melanggar itu. Dan betul sekali, hampir seluruh yang datang kepada saya, mereka mengatakan ketika melihat saya menyanyi dan saya juga ikut menangis di situ, aku melu mewek mas. Itu banyak sekali yang mengatakan pada seperti itu. Dan mereka menyatakan terima kasih telah menyuarakan suara hati kami. Ini artinya kenapa? Kok ada kebersamaan? Itu tidak ada. Karena tadi ini menyangkut masalah etika, kehidupan, ya itu ke pergaulan. Kemudian juga terdapat rasa keadilan. Ketika itu terkoyak, semuanya akan terkena itu. Oke, ketika gelombang gerakan dari kampus ini, Prof. Kunchoro, direspon oleh istana orang-orang dekat presiden dengan kontra narasi yang mengatakan ini adalah gerakan partisan, agitasi, apakah itu semakin menunjukkan arogansi? Belum ada nih tanda-tanda perubahan dari pemerintah? Saya itu sangat setuju. Bahkan sekarang minta maaf, Pak Jokowi ketika menjawab, itu kan hak demokrasi. Dalam batin saya, Pak, apakah ini perlu ada gerakan-gerakan yang kayak tahun 98 gitu loh. Atau kami itu dengan bahasa kasih, sekali dengan bahasa kasih. Lalu dengan cara apa kami mengingatkan? Kalau kami selalu dikatakan begitu. Kenapa? Karena banyak pendukung-pendukungnya itu menyamaratakan antara kami dari perguruan tinggi dengan organisasi partai politik yang mereka tuh jadi atur-atur. Kami itu dari moral, tidak ada. Kami tidak ada kepentingan apa-apa. Saya umur saya sudah 69 tahun. Saya dituduh mau cari jabatan untuk apa? Gitu. Oke, jadi baik. sekali lagi, mohon jangan dilawan. Kalau semakin dilawan, ini ketidakpuasan dari masyarakat semakin kuat. Ini semakin membahayakan Pak Jokowi. Dan kalau itu semakin membahayakan Pak Jokowi, Gajah Mada juga yang namanya tidak baik. Baik, semakin membahayakan Pak Jokowi, tapi Prof. Fatul, respons dari Presiden Jokowi sudah lebih dari sekali mengatakan bahwa gerakan kampus ini ya silakan saja, bahwa ini adalah hak berdemokrasi. Cukup tidak respons Presiden yang seperti itu? Demokrasi itu bermacam-macam, Mbak Silvia. Sekarang ada demokrasi model baru, namanya demokrasi perasaan. Ketika akal sehat ditinggalkan dan perasaan mendominasi, sehingga perasaan publik itulah yang dimainkan untuk membuat gerakan-gerakan untuk menguntungkan dirinya, kelompoknya, partainya, dan yang lain-lain. Jadi demokrasi, demokrasi perasaan, bukan demokrasi yang sejatinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya pernyataan sikap kami dari UI kan sangat sederhana. Ya. Tinggal dinegasikan betul atau tidak. Contoh, kami ingin ada teladan dari Presiden untuk tidak berpihak. Terjadi tidak? Ternyata terjadi kan?
kami melihat ada penggunaan sumber daya negara termasuk aparatur negara. Nyatanya terjadi. Kami juga melihat ada personalisasi, politisasi bantuan sosial. Meskipun teriak-teriak tidak, ya nyatanya terjadi. Rakyat kan semakin cerdas sampai Silvia ya. Dan tampaknya yang dibutuhkan itu hanya satu, yaitu kejujuran mengakui itu semua. Selama tidak ada kejujuran mengakui, yang ada hanya kekalutan, kepanikan dengan beragam retorika yang dibangun, yang justru itu tidak menambah masalahnya terurai, justru malah bertumpuk-tumpuk. Oke, ada lagi retorika yang kita dengar dari Presiden, pesan bahwa masyarakat harus bisa menjaga dan menghargai hasil pemilu nanti. Coba kita simak pernyataan Presiden Jokowi selengkapnya. Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat. KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, yang jujur dan adil, menghargai hasil pemilu, dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia. Hari ini Presiden mengatakan demikian supaya aparat bisa netral, kita harus bisa menghargai hasil pemilu. Prof. Fatul, dengan segala keberpihakan yang kita lihat selama ini, pelanggaran etik, dugaan kecurangan, ketidaknetralan, bisakah kita menghargai hasil pemilu nanti? Hasil dari sebuah proses itu tidak bisa dilihat ujungnya saja. Artinya tahapan-tahapannya itu juga perlu kita lihat. Pertanyaannya adalah, kalau proses semuanya terjadi secara konstitusional, sesuai dengan regulasi, semuanya saya kira tidak punya alasan untuk tidak menghargai. Justru yang tidak menghargai itu yang bermasalah. Tetapi kalau kita menjadi saksi bahwa ada masalah selama proses, nah ini akan menjadi pertanyaan. Dan pertanyaan jadi tidak 01, artinya bukan ya atau tidak. Artinya ada banyak hal yang saling berkelindahan yang menjadikan semakin rumit. Dan saya khawatir ketika proses yang terjadi ini tidak melalui kanal rel yang sejatinya semestinya, maka hasilnya saya khawatir tidak mendapatkan legitimasi, tidak absah. Dan itu kalau terjadi, maka ongkos yang harus dikeluarkan bangsa ini luar biasa, Mbak Silvia. Ya. Ongkos bukan hanya ongkos dalam bentuk nominal uang ya. Ongkos bagaimana keadaban berbangsa dan bernegara dibangun ini rusak, runtuh begitu saja. Ya. Ini yang kami khawatirkan. Dan ketika itu terjadi, apa yang sudah diikhtiarkan oleh pendahulu-pendahulu kita, pendiri bangsa, 98 yang mencoba menyemai benih-benih demokrasi di Indonesia yang sekarang tampaknya dengan sangat sedih harus kita katakan sudah layu. Dan ketika layu tidak dirawat dengan baik maka ujungnya cuma satu, mati. Dan ketika sudah mati sama sekali sulit bagi kita untuk membayangkan bagaimana menghidupkannya kembali. Harganya sangat-sangat mahal, Mbak Silvia. Ini yang tampaknya perlu kita tegaskan. Baik, oke, jangan sampai itu terjadi ya. Prof. Kunchoro, terakhir, hari ini Presiden menegaskan tidak akan berkampanye dan kembali bicara soal netralitas seperti yang kita dengar tadi. Apakah itu cukup mengobati kegelisahan sivitas akademika? Tidak. Karena manusia itu punya fungsi banyak peran. Saya berbicara di sini, itu minimal ada 2, gitu. Atau 3, atau 4. Saya sebagai diri saya Kunchoro. 2, saya menjadi dosen Fakultas Psikologi. 3, saya pembaca petisi. 4, saya adalah seorang ahli psikologi sosial yang melakukan sebuah pembelajaran dari kasus ini. Nah sekarang posisi saya yang mana? Kalau Pak Jokowi sekarang tidak kampanye itu apa? Kalau dia masih bagi-bagi bansos, itu masuk kategori kampanye apa tidak? Gitu. Ini saya kira kita harus paham juga. Jadi jangan sampai, dan ini keadilan itu nampak apa? Gini Mbak, ketika Mbak Silvia foto-foto dengan teman-teman Anda,
tadi swasta ya, tapi yang pemerintah yang ASN foto-foto gitu, tangannya bentuk angka gitu, tidak boleh. Tapi ada menteri yang dengan nyata-nyata menyatakan saya memilih Pak ini, gitu. Itu tidak adil. Ini tadi foto ini tadi. Kemarin sama seperti dulu Pak Jokowi itu kita junjung tinggi bagus. Tetapi kemarin ketika sampai dengan mengundang 3 calon untuk ngobrol makan siang bagus. Tapi setelah itu apa? Yang terjadi adalah ngajak makan siang hanya untuk kelompoknya sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya saja, itu menyalahi hukum apa tidak? Menggunakan fasilitas negara apa tidak? Nah, yang terakhir yang kami sampaikan adalah, kalau tadi diceritakan masalah dituntut apakah kalau ini selesai, apakah kemudian hasilnya itu legitimit apa tidak? Sama dengan ini sebetulnya contoh dalam kehidupan kita. Mungkin Mbak Sylvia dulu kehidupannya susah, Mbak Sylvia berjuang sampai dengan kemudian berhasil sekarang menjadi penyiar. Orang sering mengatakan bahwa hasil itu tidak pernah meninggalkan proses. Baik, oke. Masih ada waktu, mudah-mudahan ini bisa didengar dan direnungkan bersama. Prof Kun, Prof Fatul, terima kasih banyak. Kami harus sudahi karena kita harus jeda azan, tapi terima kasih banyak sudah mengingatkan kita semua. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.